Kira-kira selama 6 bulan ini tuh aku udah beli berapa banyak buku sih? Tadi perasaan aku datangan lagi di 2 buku. Yuk hitung bareng sama aku. Hai teman-teman, apa kabar? Balik lagi sama aku Vaninda di sini, dan di video kali ini aku bakalan book haul buku yang aku beli dari Januari kemarin sampai sekarang. Waktu video di tag adalah tanggal 25 Juni, dan aku udah ada rekapannya di laptop aku. Kira-kira berapa banyak buku sih yang aku beli? Di urutan pertama, buku yang aku beli pada tanggal 1 bulan 1 tahun 2023, dan buku ini aku beli random banget karena aku inget habis dari pom bensin, niatnya mau lihat-lihat di Togamas, malah beli buku ini, The Last Stains karya Agatha Christie. Buku ini aku beli dengan harga 64.000 atau 63.500 sekitar ituan. Buku yang kedua yang datang nggak lama setelah aku beli buku pertama tadi, yaitu ada King of Scars sama Rules of Wolf. Ini adalah buku versi bahasa Indonesianya, dan kalau kalian lihat di atas ini ada King of Scars dan Rules of Wolf juga, itu versi bahasa Inggrisnya. Tapi karena waktu itu aku merasa tidak paham dengan versi Inggrisnya, jadi aku belilah versi Indonesianya. Yang King of Scars aku beli sekitar 137, dan yang Rules of Wolf aku beli harganya sekitar 150.000 kalau nggak salah, waktu itu lagi diskon juga. Oke, next kita buku ketiga. Di urutan ketiga ada buku karya penulis lokal yang emang udah lama banget aku incer karena sinopsisnya berkisah tentang treasure hunt gitu, yaitu ada Margo karya Kak Agatha Sofyan. Buku ini aku beli dengan harga 46.000. Ini aku beli waktu Gramedia sale, dan aku titip sama Kak Justip Klesi. Terus masih ada beberapa buku lagi yang aku nitip juga ke Kak Wanda Justip Klesi, tapi bukunya nggak ada di rak sini, melainkan masih di Surabaya dan belum aku bawa pulang ke Bojonegoro. Next, di buku keempat, bukunya nggak ada di sini tapi masih ada di Surabaya, yaitu ada The Lord of the Rings 2. Aku beli juga di Kak Wanda Justip Klesi, aku beli harganya 54.000. Dan di buku kelima ada The Lord of the Rings 3, aku beli juga di Kak Wanda, harganya 54.000. Terus ada Tale from Precious Realm atau apa gitu, masih dari penulis yang sama, dari The Lord of the Rings, aku beli dengan harga 56.000. Dan yang ketujuh ada Kereta Bima Sakti dari penerbit Mai, aku beli harganya 54.000. Buku yang kedelapan adalah buku The Burning Guard karya FRF Kwang, aku beli harganya 121.000. Buku ini tuh heartbroken banget buat aku dan memberikanku sebuah trauma tersendiri buat lanjut baca buku fantasi dari Mbak Kwang lainnya. Di buku yang ke-9 masih ada buku fantasi juga, terjemahan dari Gramedia juga, aku beli waktu PO, dan kayaknya aku beli buku ini FOMO sih karena sampai sekarang belum aku baca, yaitu ada We Hunt the Flame karya Hafsah Faizal. Sejujurnya aku kurang paham ini buku berkisah tentang apa. Harganya sekitar 110.000, dan bukunya tebal banget. Ini masih baru banget, baru keluar tahun ini. Next, ada salah satu penulis yang bukunya pengen banget aku baca, tapi yang kali ini adalah genre fantasinya dia, yaitu ada The Girl Who Beneath the Sea karya Aksio. Buku ini aku PO juga belinya, harganya sekitaran 105.000, lumayan mahal untuk buku yang setipis ini. Ini juga udah aku warnain BTW karena aku gabut dan gak tahu mau ngapain, jadi aku warnain buku-buku aku. Buku yang ke-11 ada dari penulis lokal, romance. Tumben-tumbenan aku beli romance karena waktu itu lagi jiwaku lagi agak-agak capek gitu kan habis baca The Burning God, akhirnya aku surupan buat beli romance. Bukunya adalah Lovely Haze Kak Priska Primasari. Buku ini aku beli dengan harga sekitar 44.000 karena waktu itu Haru lagi diskonan lumayan gede dan aku bingung mau beli apa, jadi aku beli ini sama beli si ini Lovely Thief. Ini buku yang ke-12 ya jadinya. Ini aku beli dengan harga 50 ribuan kalau nggak salah, nggak mahal-mahal banget kok, karena kayak kalau dilihat ini tuh jauh lebih tebal daripada buku yang ini. Next, di buku yang ke-13 ada buku dari Haru juga yang aku beli diskon barengan sama mereka, yaitu Where the Wild Ladies Are karya Matsuda. Aku sekitaran harga 44.000 aja, murah banget. Terus next, di buku ke-14, bukunya juga gak ada di sini, yaitu ada Behind the Plot karya Kak Olivia Huang. Buku ini aku dikasih sama Kak Olivia Huang dan udah aku baca, tapi sekarang dibawa temen aku karena dia katanya kepo sama cerita
cerita-cerita yang berbau mafia itu. Terus ada Butterfly in Aurora, ini juga dibawa teman aku. Itu aku juga masih dapat dari penulisnya, dari Kak Olivia Huang. Ini udah buku 15 ya BTW. Di urutan ke-16 aku masih ada buku dari Kak Olivia Huang, yaitu The Black Lotus. Buku ini lumayan tebel dan ini belum aku baca sama sekali. Belum sempat kesentuh karena mood aku lagi gak pengen baca yang berbau penembakan apalah itu, belum dulu. Tapi bakalan aku baca juga dalam waktu dekat. Next, di buku yang ke-17 ada buku thriller yang bukunya udah aku unhaul dan sempat aku baca dalam waktu singkat banget, yaitu ada One by One-nya dari Ruth Ware. Aku belinya sekitar 109.000 dan waktu aku baca buku itu lumayan kecewa sama bukunya. Aku nggak kasih full review karena waktu itu aku lagi nggak mood nge-YouTube, tapi aku ada reviewnya di Instagram kalau nggak salah. Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa langsung ke Instagram aku aja ya. Di urutan ke-18 ada buku thriller dari Cina, tuh ada The Borrowed karya Chan Ho Kei. Nah, buku ini aku beli dengan harga sekitar 80.000 kalau enggak 86.000 dari 100 sekian gitu. Next, di buku ke-19 ada Keajaiban Toko Kelontong Namiya. Ini aku beli juga dengan harga 86.000 dari Keigo Higashino. Aku BTW aku ngoleksi Keigo Higashino, walaupun kayak Suspicion Mr. Egg, Salvation of Ocean dan lain sebagainya itu aku nggak punya, tapi baru akhir ini aku ngumpulin Keigo Higashino. FYA aja. Di urutan ke-20 ada buku yang aku beli waktu Peripus lagi gone dari penulis favorit aku, dan aku beli cuma harga 70 ribuan sama kayak harga di BBW, yaitu ada Gilded karya Marissa Mayer. Nah, sekarang lagi PR banget buat nyari buku yang keduanya, Cursed, karena kayak nyari di mana-mana nggak ketemu anjir. Di buku yang ke-21 adalah buku yang penulisnya lagi pengen aku koleksi, yaitu ada Keigo Higashino dengan bukunya terbaru, yaitu adalah Angsa dan Kelelawar. Buku ini aku beli dengan harga 119.000. Waktu itu aku belinya di Shopee Mall-nya Gramedia waktu PO. Next, ada buku ini, Teka-teki Rumah Aneh dari Uketsu. Tanpa alasan sebenarnya aku beli buku ini. Aku beli buku ini barengan sama bukunya Keigo Higashino. Aku udah kelar baca buku ini. Buku ini aku beli dengan harga 79.000 aja. Di urutan yang ke-23 ada buku Soso karya Axio. Buku ini booming banget dan aku sempat kepo setengah mampus buku ini tuh cerita tentangnya apa. Tapi karena romance, aku sempat maju mundur gitu buat beli. Tuh PO-nya dibuka. Alhamdulillahnya ada temenku yang nawarin buat beliin buku ini, dan aku iya aja gitu kan, kapan lagi gitu dapat buku gratis. Jadi buku ini tidak aku beli alias RP 0. Di buku yang ke-24 ini ceritanya tuh agak spesial, dimana aku lagi BBB dan datanglah sesosok setan yang nge-WhatsApp aku dengan bilang, "Mbak, belilah buku ini bagus." Bukunya adalah Babel karya RF Kwang. Buku ini aku beli dengan harga 272.000. Sangat mahal sekali kan, tapi ini tebel dan covernya bagus. Kayaknya emang sekarang buku-buku lagi mahal-mahal ya. Di urutan ke-25 dan yang terakhir ada Yellow Face karya Mbak Kwang lagi. Buku ini aku beli dengan harga 220.000. Jujur sejujurnya aku tuh nggak tahu ini buku tuh cerita tentang apa ya, tapi karena lagi-lagi Mbak Kwang tuh kayaknya udah masuk auto by author aku, tanpa pikir panjang saya cekotlah bareng dengan Bible. Soalnya saya lihat ini di Periplus stoknya cuma tinggal 3. Capek juga ya ngitungin buku yang udah aku beli selama 6 bulan ini. Kalau di total berarti ada 25 buku dengan nominal yang nggak bakalan aku sebut di sini. Oke, kalau kalian suka sama video kali ini, jangan lupa untuk di like dan di subscribe di bawah ya. Terus aku juga punya beberapa rekomendasi buku dan review buku buat kalian kalau kalian lagi pengen nyari bahan bacaan. Kita ketemu di sana ya, bye bye.